Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ketemu lagi sama saya setelah tadi di opening ya. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang membuat aplikasi barcode scanner menggunakan library atau plugins MLKit ya, di Android. Oke. Oh, bawah ya. Oke. Balik. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang pengen melihat slide-nya secara langsung, ada QR code yang bisa di-scan. Oke. Kemudian ini sedikit sekilas tentang saya. Sekarang bekerja sebagai Android developer di GovTech Edu. Terus saya fun fact-nya mungkin saya ngedevelop aplikasi Android ini sejak versi iklan. Ya mungkin sekitar 10 tahun lalu ya. Terus saya juga bekerja sebagai freelancer di Exploro sekitar 10 tahun lalu. Kemudian di GDG Bandung sebagai organizer, dan ada juga komunitas yang saya bangun bersama teman-teman Android Developer Bandung. Nah ini overview-nya ya. Nah ini kenapa saya membawain topik ini, karena di beberapa bulan terakhir ada 2 sampai 3 case yang mana saya harus menggunakan teknologi barcode ya di pekerjaan saya. Jadi saya rasa ini mungkin bakalan common juga ya, bakalan banyak juga use case yang bisa dipakai. Nah, yang nantinya teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Kalau saat ini kan kenapa pakai machine learning? Karena ini sebenarnya ada juga beberapa library lain yang memungkinkan dipakai untuk kebutuhan barcode scanning ini. Tapi karena ini dari Google, jadi saya pakai ini. Karena apa alasannya? Ini ya, MLKit ini adalah mobile machine learning framework yang di-provide sama Google, dan kita bisa mengatur si modelnya sesuai kebutuhannya. Kita bisa mengcustom gitu ya. Kemudian kenapa kita membutuhkan MLKit? Ini mudah digunakan. Kemudian pre-train model, custom model, sama cross platform support. Kemudian ini mungkin ada beberapa tipe atau beberapa capability yang ada di MLKit untuk model vision atau image analysis. Pertama ada barcode scanning yang akan saya jelaskan. Kemudian ada beberapa capability lain juga yang bisa teman-teman coba ya. Kemudian ini juga ada Neural Language API. Ini cuma sebagai referensi aja ya. Barangkali teman-teman yang kuliah mau menggunakan NLP atau image analysis mungkin bisa menggunakan si NLP ini. Ini ada 2 ya. Required library dari si barcode scanning atau aplikasi yang akan kita buat ini. Pertama ada barcode scanning API dari MLKit. Nah ini kenapa alasannya? Karena recognize, kita bisa atur ya, bisa atur si kebutuhan tipe si barcode-nya apa aja, terus ya banyak keunggulannya ya. Kemudian ada kamera X. Kamera X ini adalah support library untuk kamera
dari Android Jetpack. Nah, reasonnya kenapa pakai kamera X? Karena consistent API, high level capability, kemudian image processing, kemudian extension support. Oke, kita mulai ke project setup-nya. Teman-teman mungkin gak perlu nyatet atau apa gitu ya. Nanti projectnya udah saya simpan di GitHub saya. Oke, pertama pastikan untuk project setup, pastikan udah include Maven Central. Kemudian di application level build gradle-nya kita perlu menambahkan barcode scanning API sama kamera X. Kemudian terakhir kamera permission di Android Manifest. Nah, di ML-Kit ini ada dua jenis ya, ada dua jenis lagi. Yang pertama kita bisa pakai unbundled, atau unbundled ini bisa dibilang jadi si library-nya lebih kecil. Di sini 600 kilobyte. Tapi kalau bundled ini 3,2 megabyte ya, size-nya cukup jauh. Jadi bedanya kalau si unbundled ini dia di-download ketika model si ML-Kit-nya di-download ketika aplikasinya di-launch. Tapi kalau misalkan yang bundled ini si modelnya itu udah include dengan MTK. Jadi silakan dipilih. Kalau saya concern terhadap si app size-nya yang bakalan bertambah gede, jadi saya lebih pilih yang unbundled. Oke, ini contohnya ketika pakai bundling model, implementasinya seperti ini. Ini ketika modelnya dari Google Play Service ya. Oke, ini library lainnya yang dibutuhkan kamera X. Ada beberapa, ada tiga dependensi yang perlu ditampilkan. Kemudian ini yang terakhir tadi si kamera permission di Android Manifest. Oke. Setelah itu teman-teman bisa nge-sync si projectnya, sync gradle-nya, kemudian bisa nge-build. Nah, kemudian ini di sisi project implementation-nya. Pertama, teman-teman butuh membuat kelas subclass dari image analyzer class. Nah, ini fungsinya untuk memproses frame dari kamera. Jadi ketika kamera mendetek suatu barcode, maka akan memunculkan suatu result gitu ya. Untuk setupnya kita butuh juga input image sebagai objek yang diterima dari result kameranya. Kemudian barcode scanner objek yang akan memproses input image tersebut ya. Ini ada catatannya, teman-teman perlu optimize scanning process by specific format. Jadi teman-teman bisa juga memproses cuman misal barcode tipe QR code aja. Jadi kalau misalkan tipe barcode itu kan ada banyak ya. Nah ini kalau selain yang QR code bakal diabaikan gitu ya. Ini contoh formatnya. Ini ada di sini ya, ini contoh formatnya di sini. Teman-teman bisa tentukan sesuai kebutuhan ya. Jadi jangan sampai butuhnya required dari produknya cuma QR code, tapi teman-teman pasang semua gitu kan. Jadinya nanti bakalan unused juga kan format-format yang lain. Bakalan banyak di-tag kayak gitu kan, padahal nggak perlu. Ini kodenya bisa kita skip aja. Oke, kemudian barcode scanner activity. Di XML-nya kita bikin juga filenya activity barcode scanner. Ini belum pakai compose ya, karena
Ya belum begitu support lah. Oke, ini ada kodenya juga. Nanti teman-teman bisa download dari kitab saya. Kemudian di Partial Activity ini kita memiliki 3 fungsi ya. Pertama, fungsi untuk executor service. Kedua, handling request dari Android manifest kamera. Ini karena kita membutuhkan kamera, jadi butuh permission handler juga ya, karena kamera termasuk permission yang restricted ya. Oke. Kemudian tulis juga kode untuk setup kamera preview dan ya tiga basic fitur itu ya. Yang pertama, selanjutnya ada juga karena tadi butuh permission request. Di permission request ini ada butuh 3 responsible juga ya. Pertama, fungsi untuk request permission. Kedua, control permission ketika sudah di-granted. Kemudian fungsi untuk analyze si response dari image-nya ya yang sudah diproses. Ini contoh kode-kodenya. Ini ketika permission-nya granted atau not granted. Kemudian ini ada retrieve proses kamera provider. Kita setup review, kemudian review view. Selanjutnya setup key account analyzer. Ini kode-kodenya nanti bisa dicek di GitHub ya. Strategi, nah ini yang penting, strategi keep only latest. Jadi teman-teman bakalan cuma dapat result yang terbaru ya. Kemudian ini teman-teman juga bisa nge-set kamera yang dipakai itu front atau back kamera ya. Ini bisa diatur di si kamera view-nya ya. Kemudian butuh juga untuk bind to life cycle untuk menanggulangi life cycle ketika misalkan ganti orientation atau misalkan di minimize aplikasinya, jadi bakalan handle. Nah ini misalkan contoh bugnya seperti ini, kemudian ini resultnya bakalan seperti ini ya. Nah kita ada barcode, kemudian munculin ini pakai tos buat nunjukin hasilnya. Sebenarnya itu bisa ditunjukin pakai misalkan open browser atau apapun gitu ya. Oke, ini kita grafiknya. Nanti mungkin saya bakalan bikin videonya juga. Sekian, ini source dan referensinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke.